Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas manajemen reguler N. Saya Nurul Anggraini dengan NIM 34022220072. Saya Elda Rustika Purnamasari dengan NIM 340220076. Video ini dibuat untuk menyampaikan materi tentang Teori modern perdagangan internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspita Sari. Teori modern perdagangan internasional mencakup 4. Yang pertama itu teori Hamin-O, yang kedua teori paradeks lenotif, yang ketiga teori siklus hidup, dan yang terakhir teori keunggulan hidup. Selanjutnya yaitu teori Heckscher-Ohlin 1919 sampai 1993. Teori faktor Enderwin atau bawaan terjadinya perdagangan internasional lebih disebabkan karena adanya perbedaan harga. Karena adanya perbedaan harga, proporsi faktor produksi yang digunakan masing-masing negara dalam memproduksi barang, negara mengekspor barang yang secara intensif, faktor produksi mereka berlimpah dan murah, serta mengimpor produk yang memerlukan faktor produksi mereka langka. Ricardo lebih pada sumber daya yang dimiliki, bukan pada tingkat produktivitas. Selanjutnya yaitu saran Ohlin. Saran Ohlin ada 2. Yang pertama itu suatu negara sebaiknya menghasilkan barang yang mempergunakan faktor-faktor produksi yang tersedia cukup banyak sehingga harga faktor produksi lebih murah. Dan yang kedua yaitu perdagangan internasional akan cenderung mendorong harga faktor-faktor produksi yang sama antar negara menjadi sama pula harganya, padat modal, padat karya. Kelemahan dari teori HO yaitu tidak bisa menjelaskan bagaimana jika jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, karena hal ini akan mengakibatkan harga barang yang sejenis sama sehingga perdagangan internasional tidak terjadi. Asumsi pada teori HO. Yang pertama, ada 2 negara dan 2 komoditas. Kedua negara menggunakan teknologi yang sama. Ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal. Misalnya, suatu negara dapat memproduksi 2 jenis produk yaitu gandum dan pakaian. Dalam proses produksi ini menggunakan 2 jenis input yang persediaannya terbatas. Ada tenaga kerja atau label dan modal atau kapital. Di contoh ini, produk gandum membutuhkan banyak tenaga kerja atau label karena produksi gandum lebih pada tenaga kerja, sedangkan untuk produksi pakaian lebih membutuhkan kapital atau modal, misalnya mesin. Jadi, untuk kepemilikan sumber daya ini, masing-masing negara dan outputnya akan mengalami perbedaan. Ketiga, kedua komoditas diukur dengan skala yang konstan, selera yang sama, tidak ada biaya transportasi tarif atau penghalang perdagangan internasional. Selanjutnya teori paradoks relatif 1953. Studi empiris mengenai struktur perdagangan luar negeri ekspor-impor Amerika Serikat tahun 1947 yang bertentangan dengan teori HO. AS diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan TK lebih sedikit. Berdasarkan teori HO, ekspor AS akan terdiri dari barang-barang yang padat modal, sedangkan impor terdiri dari barang-barang padat karya. Sedangkan penelitian Wesley Leontief mengatakan sebaliknya. Sebab paradoks relatif, yang pertama itu tarif dan non-tarif. Barrier struktur tarif di AS bisa memberikan proteksi pada barang padat tenaga kerja sehingga impor cenderung pada barang padat modal. Yang kedua itu faktor selera rakyat AS. Mempunyai selera tinggi pada barang yang padat modal sehingga mereka cenderung mengimpor dari negara lain. Yang ketiga yaitu faktor human capital. Tenaga kerja AS lebih produktif dibandingkan tenaga kerja negara lain. Sebab terjadinya paradoks Leontief. Pertama yaitu tarif dan non-tarif barrier. Kedua, intensitas faktor produksi yang berbalikan. Yang ketiga, perbedaan dalam skills dan human capital. Yang keempat yaitu perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Teori siklus hidup. Teori daur hidup produk IPLC R. Penrose 1960 menerangkan negara yang asalnya mengekspor akhirnya menjadi mengimpor. Berdasarkan observasi bahwa sebagian besar produk baru di dunia diproduksi perusahaan Amerika Serikat dari konsumsi masyarakat Amerika Serikat. Karena tingginya konsumsi dalam negeri membutuhkan inovasi produk terus-menerus. Awalnya, hanya mereka yang berada pada kelas menengah di negara lain mampu membeli dan diikuti secara berkembang. Setelah kondisi ekonomi berubah, perusahaan memindahkan produksi di negara yang lebih murah biayanya.
negara-negara lain membeli produk tersebut lebih banyak, sementara di pasar Amerika Serikat sendiri sudah jenuh. Selanjutnya, teori keunggulan kompetitif Porter 1990 dikenal dengan istilah keunggulan bersaing, kemampuan yang diperoleh sebuah perusahaan melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada pada industri dan pasar yang sama. Keunggulan kompetitif adalah jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi-strategi generik ke dalam praktik. Dalam Michael R. Porter memaparkan 5 kekuatan strategi bisnis yang sangat menjadi penentu dan menjadi daya tarik pasar. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru, yang kedua kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of supplier, yang ketiga itu ancaman produk pengganti atau substitusi. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyer, dan yang terakhir adalah persaingan kompetitif di antara anggota industri. Keunggulan bersaing. Keunggulan ini dapat dicapai saat sebuah perusahaan melakukan strategi biaya rendah yang membuatnya mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dibandingkan para pesaingnya. Dengan strategi diferensiasi produk, sehingga pelanggan menganggap memperoleh manfaat unik yang sesuai dengan harga yang cukup atau premium price. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih yang telah menyimak kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Pak Camat pergi jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pergi ke Amerika hanya membawa celana. Cakep. Cukup sekian presentasi dari kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada yang video tak kuat. Just the feeling that I want it behind, because it's something that is so just on my mind. I can see contact, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 Lanjut BTS ya. Assalamualaikum. Lu kayak dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas manajemen reguler N. Saya Nurul Anggraini dengan NIM 34022200072. Saya Alda Rostika Purnamasari dengan NIM 34022220076. Bergaya tapi mana? Mana tuh gaya? Iya, sorry. Udah balik jadi BTS. Mana lu? Hah? Mana? Bareng. Bareng. Biasa we. Kelihatan tuh. Astagfirullahaladzim. Ternyata gini bikin video. Jadi tuh. Assalamualaikum. Nah, ini sorry. Pada ketemu. Yuk. Tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana deh aku doa ya, HP ini jadi kita acaranya. Tapi ini tadi mana nya? Video ini. Video ini dibuat untuk Video ini dibuat untuk menyampaikan. Nah, ini ingat ke Video ini dibuat untuk menyampaikan materi. Video ini dibuat untuk menyampaikan materi tentang teori modern perdagangan internasional. Gitu banget. Internasional.